Pemirsa, kasus video asusila wanita berkebaya merah yang sempat menghebohkan publik kini kembali terungkap. Salah satu pemeran dalam video itu ternyata merupakan pasien rawat jalan Rumah Sakit Jiwa di Benur, Surabaya. Ini disampaikan oleh Direskrimum Polda Jatim Kombes Farman. Namun, ia belum menjelaskan secara rinci terkait pelaku dalam video kebaya merah mengenai perawatan apa yang didapatkan di Rumah Sakit Jiwa tersebut dan apa diagnosis kejiwaan yang ia derita. Farman menambahkan pihaknya masih melakukan pendalaman terkait informasi ini dan memastikan bahwa kebenarannya pada Rumah Sakit Jiwa Menur tersebut. Lalu bagaimana perkembangan terbaru atas kasus ini? Apakah diagnosis kejiwaan pelaku dan dapatkah pelaku dijerat pidana jikalau ia terbukti memang mengidap gangguan kejiwaan, pemirsa? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Nah, kita lihat dulu ini pemirsa, yuk ini bagaimana timeline dari video kebaya merah tersebut. Ya pemirsa, mulai dari ia mendapat order membuat video asusila, ini order dari Twitter yang melakukan DM, di mana dikatakan bahwa ia menjual satu video tersebut ke orangnya dengan harga 750.000. Ya, ini dari 750.000 kemudian ditelusurilah siapa saja yang sudah memesan, akun-akun mana saja, dan ternyata dua pelaku ini memproduksi konten porno ini di sebuah hotel di daerah Gubeng, Surabaya. Pelaku menggunakan telepon genggam dan tripod, pemirsa, tepatnya di kamar 1710. Ya, konten asusila ini pun viral di media sosial. Dan kedua pelaku pun ditangkap di wilayah Rungkut, Surabaya oleh tim Subdit 5 Siber Ditreskrimum Polda Jatim, dan dari barang bukti yang sudah disita diantaranya laptop, 92 video, 100 foto, dan telepon genggam. Ya, pastinya dialog saya malam hari ini adalah untuk memberikan edukasi supaya masyarakat ini lebih berhati-hati, pastinya untuk kita menjaga keluarga dan juga anak kita dari bahaya pornografi. Itu penting, harus kita garis bawahi. Tapi yang memang menarik adalah apa alasan ia membuat video tersebut? Apakah memang karena tuntutan ekonomi? Karena informasi yang terbaru diketahui bahwa salah satu pemeran video asusila tersebut, sang wanita, pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa di kawasan Menur, Surabaya. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Dr. Danardi sudah bersama saya di studio TV One. Assalamualaikum, selamat malam dokter. Waalaikumsalam, izin buka masker dulu. Boleh dokter. Ya, sekarang saya juga sudah tersambung dengan aparat kepolisian yang tengah menyelidiki kasus ini, yakni Kombes Pol Dirmanto yang merupakan Kabid Humas Polda Jatim, dan saya juga sudah tersambung dengan Bapak Hufron yang merupakan pakar hukum pidana. Tapi sebelumnya saya ingin ke Pak Dirmanto terlebih dahulu. Pak Dirmanto, bagaimana perkembangan penyelidikan atas kasus ini? Apakah memang sudah dikonfirmasi kebenarannya sang wanita pemeran video porno tersebut pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa? Begitukah Pak? Ya, baik Mbak Caca dan seluruh pemirsa TV One yang berbahagia. Saya ingin memberikan informasi terkait dengan perkembangan penanganan kasus kebaya merah yang sempat viral di awal bulan ini. Jadi tadi kami sudah melakukan upaya untuk menggali informasi dari para penyidik yang ada di Unit 5 di Treskrimum Polda Jawa Timur, menyatakan bahwa dari hasil penyidikan sementara ini didapatkan bahwa memang benar ya, dari bukti-bukti yang kita temukan di lapangan, kita temukan adanya fakta bahwa yang bersangkutan yaitu AH ini
pernah berkonsultasi dan rutin ya berkonsultasi di salah satu rumah sakit jiwa di Surabaya. Ini dibuktikan dengan adanya yang saya sampaikan tadi, faktur yang ditemukan di lokasi penggeledahan. Kemudian ada juga kartu kuning di sini. Namun setelah kami telusuri di rumah sakit, ternyata yang bersangkutan selama ini hanya sebatas konsultasi, ya. Dan ini sudah kita dalami terus. Hari ini juga yang bersangkutan sudah diobservasi di rumah sakit kita, yaitu Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, untuk menjalani observasi lebih lanjut. Demikian, Mbak Caca. Baik, Pak Dirmanto, sudah berapa lama Pak tepatnya ia berkonsultasi di rumah sakit jiwa itu? Informasi yang kami terima, Mbak, ini memang ada beberapa faktor yang kami temukan terkait dengan adanya yang bersangkutan ini berkonsultasi dengan pihak rumah sakit. Namun demikian, kita terus akan berupaya untuk mencari tahu sebenarnya sejak kapan sih yang bersangkutan ini pertama kali ya konsultasi dengan dokter kejiwaan yang ada di rumah sakit Surabaya. Kalau untuk diagnosa ini masih belum diketahui kah, atau memang tidak akan pernah diberikan pihak rumah sakit dengan alasan privasi atau kerahasiaan pasien? Sementara yang kami dapatkan, Mbak, data itu bahwa yang bersangkutan sebatas konsultasi. Ya. Konsultasi terkait dengan kejiwaan yang bersangkutan. Baik, mungkin itu yang saya tanyakan dulu. Ditahan dulu Pak Dirmanto, saya mungkin ke Dokter Danardi di sini. Saya tidak mau sok tahu ya untuk alasan kejiwaan. Kalau orang pernah konsultasi psikologis di rumah sakit jiwa, bisakah kita mengatakan bahwa orang tersebut mengidap gangguan kejiwaan, dokter? Kalau mengatakan mungkin mengidap gangguan jiwa, tentu iya. Tapi saya ingin cerita begini dulu. Bagaimana, dok? Bahwa seseorang pasien di rumah sakit jiwa, apakah itu rawat inap ataupun rawat jalan. Jadi kalau berbicara gangguan mental itu, kita harus memahami dulu bahwa di buku kami, di buku pedoman penggolongan gangguan jiwa itu, kode diagnosis itu F01 sampai F99. Apa artinya? Artinya diagnosis gangguan mental itu ada 100 diagnosis. Jadi kalau kita mau berbicara spektrum, jadi ada gangguan jiwa yang sangat ringan, ada yang sedang, ada yang berat, ada yang sangat berat. Hal lain, bahwa gangguan jiwa itu sifatnya juga dinamis. Saat ini modalitas terapi itu sudah sangat bagus, obat-obatan sangat efektif. Jadi meskipun seseorang itu dengan gangguan jiwa berat, dengan pengobatan yang tepat, dengan obat yang pas, seminggu juga reda kok. Artinya bahwa gangguan jiwa itu jangan distempel bahwa seseorang mengalami gangguan jiwa terus seumur hidup. Tidak begitu. Nah, kemudian apabila seseorang itu mengalami gangguan jiwa, mau yang ringan, sedang, berat, bila dikaitkan dengan tindakan hukum, yang dibahas bukanlah diagnosis, tapi kapasitas pola pikirnya, kapasitas mentalnya. Apabila seseorang itu meskipun didiagnosis dengan gangguan jiwa, tetapi mampu berpikir secara logika, mampu berpikir rasional, atau reality testing ability, atau discriminative judgment-nya, bisa menilai baik buruk, bisa menilai benar salah, mengetahui antisipasi ke depan, punya orientasi, itu seseorang bisa bertanggung jawab atas tindakannya, meskipun dengan gangguan jiwa. Jadi artinya di sini bahwa ketika seseorang meskipun didiagnosis gangguan jiwa, tetapi bahwa kapasitas mentalnya, proses pikirnya baik, dia bertanggung jawab, harus dihukum. Ada tingkat keparahan berarti ya? Angkat keparahan. Oke, sekarang saya ingin tanya kepada Pak Hufron di sini sebagai pakar hukum pidana kita. Dalam hukum pidana, apa batasan mana yang mungkin bisa menjadi pertimbangan bahwa hukum tersebut tidak bisa dikenakan untuk tingkat keparahan kondisi gangguan kejiwaan tertentu ini? Bagaimana kajiannya, Pak Hufron? Ya, sebenarnya Mbak Caca, kalau di dalam hukum pidana itu ada pasal 44 KUHP itu tentang kemampuan bertanggung jawab. Artinya bahwa seseorang itu tidak bisa kemudian dipidana kalau yang bersangkutan dianggap tidak mampu bertanggung jawab.
tadi yang disampaikan oleh dokter bahwa sesungguhnya tidak mampu bertanggung jawab itu adalah pengertian medis, bukan pengertian yuridis. Oleh karena itu tentu sampai pada sebuah kesimpulan bahwa pelaku itu disebut tidak mampu bertanggung jawab, tentu pemahaman pengertian tidak mampu bertanggung jawab itu harus dikeluarkan sebuah surat yang disebut visum yang dikeluarkan oleh dokter. Jadi yang menentukan bahwa dia dianggap mampu bertanggung jawab atau tidak, tentu dunia kedokteran yang memberikan sebuah penilaian. Gitu Mbak Sarah. Baik, nanti saya akan tanya lagi dan menggali lagi dengan Pak Hufron. Bahkan saya juga akan tanya kepada Pak Dirmanto. Menarik, ada poin dari Dr. Danardi bahwa kondisi mental seperti apa ini yang diderita oleh orang tersebut. Apakah dia bisa menilai baik dan buruk? Nah, ini saya mau tanya kepada Pak Dirmanto. Sang pelaku perempuan ini sebenarnya ketika melakukan hal tersebut dia tahu tidak sih itu salah? Karena sempat ada informasi bahwa ketika ini viral dia merasa senang katanya. Seperti apa? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.